Halo, jumpa lagi dengan kuliah kutub channelnya para engineer. Baik, untuk hari ini saya akan membuat video tutorial cara membuat program Mastercam ya. Jadi cara membuat program CNC dengan menggunakan software Mastercam. Untuk kali ini saya akan membuat programnya untuk proses machining CNC 2 aksis ya, atau CNC bubut atau CNC LED. Jadi di sini atau di layar sudah ada gambar job sheet ya, atau gambar kerja yang nantinya akan kita buat program CNC nya dengan menggunakan software Mastercam. Jadi untuk hari ini materinya ini saja nanti. Jadi nanti kalau dilihat dari gambar kerjanya, nanti kita akan membuat program untuk proses machining. Biasanya diawali dengan proses facing ya. Jadi nanti kita facing, kemudian nanti ada pembubutan memanjang atau pembubutan diameter luar, yaitu meliputi pembubutan lurus, kemudian pembubutan tirus, ada juga nanti chamfer, kemudian ada juga nanti radius 3 mili ya, R, atau pembubutan melengkung. Kemudian nanti selesai pembubutan memanjang, nanti dilanjutkan dengan proses cut off atau pemotongan material begitu. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa like video saya dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar software Mastercam atau sedang belajar jadi programmer CNC, utamanya CNC 2 aksis ya. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang dunia engineer yang berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembuatan programnya. Jadi saya menggunakan software Mastercam X5. Klik kanan, kita open ya, atau kita buka dulu software Mastercam X5 nya. Agak batuk ya saya ya. Baik, kita tunggu sampai softwarenya terbuka dulu. Baik, untuk softwarenya sudah terbuka. Ini adalah tampilan awalnya ya. Ini kita centang dan show this dialog at startup. Nah, ini jendela yang akan muncul setiap kali kita membuka file baru ya di Mastercam. Supaya tidak muncul lagi ya, kita close saja, kemudian ini dicentang. Nah, ini adalah tampilan dari Mastercam X5 ya. Backgroundnya hitam, kemudian ada sumbu aksisnya di sini. Ya, sumbu aksis ini adalah titik 0 dari pertemuan sumbu X, Y, dan Z. Jadi untuk sumbu ini atau screen info, kita bisa memunculkan atau menghilangkan atau hidden dengan tombol F9. Kita pencet F9 gitu, nanti akan hilang. Misal untuk tombol screen infonya ini atau tombol atau garis titik nolnya ini enggak muncul gitu. Teman-teman bisa pakai tombol F9. Baik, berarti langkah yang pertama sebelum kita membuat program, berarti kita harus membuat gambar kerja sesuai dengan atau gambar sket ya. Di sini nanti kita membuat sketnya secara sederhana sesuai dengan gambar kerja yang akan kita buat tadi. Ini
Nah cuman kalau untuk di CNC 2 aksis untuk nilai X nya itu nanti kita hanya menggambarnya separuh saja. Jadi untuk di sini ada garis putus-putus ya, atau garis center. Untuk bagian bawah ini nanti kita tidak akan menggambarnya, jadi kita gambar untuk bagian yang atas saja sesuai dengan ini ya, atau nanti bisa ditambahi garis bantu gitu. Jadi kita mulai dari line ya, line berarti untuk membuat garis. Kemudian untuk pembuatan garis sendiri kita mulai dari origin ya, atau 0. Jadi di origin ini atau titik 0 atau datum line ini di dalam Mastercam itu sangat penting sekali ya, apalagi berkaitan nanti dengan praktek di mesin CNC langsung. Jadi antara di titik 0 di Mastercam kemudian dengan titik 0 di mesin nanti harus sama. Jadi untuk penggambaran sendiri kita juga harus menentukan titik 0 dari XYZ nya seperti itu. Jadi semisal kita dari gambar ini kita akan menempatkan titik 0 nya itu di sini ya, di ujung di center as gitu. Jadi nanti kita mulai menggambar dari sini, kemudian naik, kemudian tiris ke kiri, kemudian ke kiri, naik, chamfer, kiri, naik dan radius, kemudian ke kiri seperti itu. Itu untuk gambaran kasarannya nanti. Jadi kita mulai dari line, kemudian kita mulai penggambaran dari origin ya. Jadi origin ini kalau kita sentuh dengan kursor maka akan muncul tanda kotak putih, itu artinya untuk titik originnya sudah ketemu. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Nah ini garisnya nanti. Kemudian tadi untuk diameter di ujungnya itu adalah 20 mm, maka untuk pembuatan gambar kerjanya berarti nilainya X adalah separuh ya, atau nilainya diameter adalah separuh. Jadi kalau kita lihat jumbo ini ya, X, Y, jadi kalau naik itu Y ya, Y, kemudian kita naik, kemudian kita ketikkan di keyboard tombol Y, kemudian separuhnya dari 20 berarti 10 mili. Nah, ini ya, Y10, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul garis dari origin naik dengan nilai ke atas atau vertikal itu 10 mm. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat tirus ya, dengan diameter 24, kemudian panjang ke kiri jaraknya adalah 15 mm. Kita lanjutkan line, kemudian kita ketikkan di sini bisa tadi X nya itu 24 berarti dibagi 2 adalah 12. Kemudian untuk salah, yang 12 yang ini ya, 12. Kemudian untuk yang X nya karena ke kiri itu berarti minus 15 mm. Kemudian kita enter atau kita klik OK ya, tanda centang. Nah seperti ini garisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis ke kiri dengan panjang 25 mm. Jadi untuk penggambarannya di dalam Mastercam ini memakai metode pengukuran absolut ya. Absolut itu kalau di dalam teori CNC itu artinya titik nolnya itu tidak berubah ya, berarti titik nolnya itu selalu berada di titik nol awal itu. Jadi metodenya absolut. Kemudian kita mulai dari garis ini, kemudian ke kiri,
ke kiri itu berarti X minus, kita ketik di keyboard X minus 25 mm, enter. Kemudian selanjutnya kita buat garis naik atau vertikal dengan nilai diameter 34. Jadi kita buat separuhnya jadi 17 ya, Y nya. Dan kita klik garis ini, kemudian kita ketik Y 17, enter. Kemudian lanjut ke kiri X minus 40, X minus 40. Kemudian kita lanjutkan Y, di sini diameter 44 ya, ini paling gede adalah 44, jadi separuhnya adalah 22. Klik Y 22, enter. Kemudian yang berikutnya kita tarik garis dengan nilai panjang atau dari 0 absolutnya itu 60. Klik di sini, kemudian ketik X minus 60, enter, dan klik OK. Kemudian yang berikutnya kita tutup garisnya sesuai dengan gambar kerja. Jadi supaya menutup pas di sumbu X nya, maka kita ketikkan Y 0, enter. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk gambarnya. Kemudian catatan yang terpenting ya, kalau dalam pemrograman CNC 2 aksis itu kaitannya dengan apa, proses machining nanti di mesin CNC. Nah, itu kita harus tahu nanti, berarti untuk gambar sekian ini, atau gambar seperti di layar, itu diameter tertinggi adalah 44. Jadi kita harus menentukan material yang berada di pasaran yang mendekati diameter 44. Nah, itu untuk biasanya yang berada di pasaran itu diameternya adalah 2 in ya, jadi satuannya inci. Kalau 2 in itu berarti kalau dikonversi ke mili berarti 50,8 mili. Nah, seperti itu. Jadi antara material nanti ada keterkaitan dengan sket gambarnya ya. Nah, di sini kalau kita cek dimensinya itu adalah 22 kali 2 berarti 44 ya, sudah sesuai dengan gambar kerja. Kita hapus. Jadi untuk safety atau untuk menghasilkan produk yang bagus, untuk bagian titik poin paling kiri paling akhir itu kita tambahkan garis ke kiri. Misal panjang pembubutan atau panjang material yang diinginkan itu adalah 60, maka supaya nanti di pas pemotongan hasilnya rapi itu, maka untuk 60 nya kita tambahkan 3 atau 4 mili. Selain untuk safety juga sebagai untuk nanti pemotongan material, karena untuk pemotongan nanti kita menggunakan tool dengan lebar potongnya itu 3 mili. Jadi kita ketikkan X minus 64 gitu ya, 60 ditambah 3 mili, 60 adalah panjang total yang diinginkan, kemudian 3 mili adalah toolnya yang buat potong, yang kemudian yang 1 mili itu adalah safety ya, enter. Oke. Kemudian tambah lagi, kita akhiri garisnya dengan kita klik ke sini, kemudian naik, kita ketik Y
Kemudian kita cek diameter material. Kalau kita analisa tadi, kita memakai material as dengan diameter 2 inch atau 50,8 dibagi 2. Nah, seperti ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi untuk penambahan garis ke kiri dan naik ini berfungsi untuk, kalau yang ini berfungsi untuk pemotongan nanti dan safety. Kemudian untuk garis sesuai dengan diameter itu nanti adalah sebagai mulainya pemakanan. Jadi mulai pemakanan pada diameter 50,8 mm. Jadi begitu untuk proses pembuatan gambar sketnya. Oke ya, cukup mudah ya. Tinggal kita rapikan. Di bagian sini tadi ada chamfer, kemudian di sini ada radius ya. Kalau kita lihat di sini chamfernya 2 mili, kemudian di sini radius 3 mili. Jadi sama di software CAD atau CAM lainnya. Jadi di sini ada menu yang namanya fillet dan chamfer ya. Di sini untuk chamfernya kita pakai chamfer entities. Kemudian di sini kita ketikkan 2 mili garis ini dan ini. Oke. Kemudian di sini kita akan buat radius 3 mili. Jadi kita klik lagi di sini, kemudian kita pilih fillet entities. Kita ketikkan 3 garis ini dan ini. Oke. Baik, setelah itu, setelah gambarnya jadi ya, separuh saja untuk gambarnya. Jadi untuk bagian bawah kita tidak perlu menggambarnya. Tinggal kita yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembuatan toolpath, kita harus ini ya, memilih tipe mesin dengan cara klik mesin type. Kemudian untuk bobot berarti kita pilihnya lead, kemudian kita pilih default. Nah, di sini akan muncul mesin grup 1. Ini nanti bisa kita edit namanya sesuai yang kita inginkan. Misal kita mau ketikkan latihan 1 gitu ya, boleh diedit, boleh enggak. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memilih mesin type tadi muncul ini, kemudian kita klik tanda plus di bagian properties. Nah, di sini ada yang namanya stock stub atau stock setup ya. Kita klik stock setup. Nah, kemudian di sini ada stok dan cak jaws. Nah, ini kita harus setting ya. Kalau untuk stok nanti kita sesuaikan dengan material yang sesungguhnya yang akan kita pasang di mesin. Jadi kalau tadi kita misal asumsi materialnya yang akan kita gunakan itu adalah 2 inch, maka nanti kita samakan. Kita klik properties, dan di sini ada beberapa parameter ya yang harus kita setting. Jadi kalau OD itu adalah out diameter atau diameter luar, tadi 2 in ya materialnya, jadi 50,8, pakainya titik ya, 50.8. Kemudian misal materialnya bolong atau besi pipa gitu, nanti kita bisa kita aktifkan ID-nya atau diameter dalamnya. Kalau misal materialnya pejal atau besi as tertutup ya, tengahnya tidak bolong, itu kita nonaktifkan untuk ID atau diameter dalamnya. Kemudian untuk panjangnya ini sesuai dengan panjang material yang sesungguhnya. Misal panjangnya 100 mm, kita klikkan 100 mm. Kemudian yang terakhir position along axis atau Z ya di sini. Z ini adalah nanti nominal berapa mili yang akan kita facing atau kita makan pada saat proses pembobotan muka atau facing. Jadi semisal nanti kita
akan memfacing materialnya sebanyak 2 mm atau 1 mm yang akan kita facing, maka kita ketikkan Z-nya 1 mm atau 1, dan kita klik OK, tanda centang di sini. Kemudian yang berikutnya di bawahnya ada namanya chuck jaws. Chuck jaws ini berarti adalah caknya atau rahang cak yang dipakai untuk menjepit benda kerja atau mengeklem. Kita klik properties, dan untuk diameternya berarti kita samakan dengan diameter material. Tadi kita pakai 50,8 untuk materialnya. Kemudian karena pembubutannya tadi sampai ke panjang 64 mm, tentunya untuk Z-nya ini harus lebih ke kiri dari 64 mm. Berarti semisal kita supaya aman kita kasih space 10 mm, jadi minus 74 mm. Nah, di sini 74, kemudian ini sesuai dengan diameter material. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, maka akan muncul garis putus-putus ini ya. Jadi untuk garis-garis putus-putus yang putih ini itu adalah tadi settingan material yang kita isikan pada stock setup. Kemudian untuk garis yang putus-putus biru ini adalah itu garis garis caknya atau rahang dari penjepit benda kerjanya. Jadi nanti prosesnya sampai di sini, ini caknya. Jadi ketika itu proses sampai di sini itu aman, tidak terjadi crash atau tabrakan. Yaitu untuk cara men-setting benda kerjanya ya, atau cara menjepit benda kerja di cak. Oke, setelah tadi kita membuat sket gambar kerja, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan mesin, kemudian dilanjutkan dengan stok setup, setting material dan setting penjepitan benda kerja. Berarti yang berikutnya tinggal kita membuat programnya. Programnya kalau di dalam Mastercam itu namanya toolpad ya. Di sini kita klik toolpad. Untuk proses machining yang pertama biasanya didahului dengan proses facing ya. Face di sini kita klik OK. Kemudian kita akan disuguhkan dengan pemilihan tool. Nah, tentu di dalam proses machining ya, baik itu bubut atau milling atau yang lain, kita memerlukan yang namanya tool untuk mengerjakan benda kerja. Nah, di sini ada beberapa pilihan tool. T01, R08, OD Rock, Right 80 degree. Nah, ini adalah jenis tool ya. Jenis tool untuk jenis tool yang ada di Mastercam ini itu sudah sesuai dengan standar ISO ya, atau standar internasional. Jadi di seluruh dunia untuk teknologi CNC di bubut itu pakainya sama nanti. Jadi kita tinggal pakai template-nya yang disediakan oleh Mastercam, kita tinggal pilih saja. Kemudian kalau kita mau mengeditnya, kita bisa klik kanan, kemudian kita edit tool. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya. Jadi di dalam pembuatan program CNC yang sering diedit biasanya ini ya, corner radius. Nah, jadi dalam teknologi CNC itu ada yang namanya corner radius tool insert ya. Nanti kita pakainya tool insert. Nah, di ujungnya sini ini kan ada lengkungan ya, ada radiusnya. Nah, ini ada yang radius 0,2, ada yang 0,4, 0,8, 1,2 dan seterusnya. Jadi radius ini juga nanti berkaitan dengan fungsi tool.
begitu. Jadi untuk radius 0 sampai 0,2 itu biasanya dipakai untuk proses finishing ya, proses penghalusan. Jadi tidak direkomendasikan untuk proses roughing atau pengkasaran. Itu radius 0 sampai 0,2. Kemudian untuk yang radius 0,4, nah itu biasanya lebih general ya, jadi bisa dipakai untuk roughing, juga bisa dipakai untuk finishing, tergantung dari bentuk gambar kerja yang diinginkan. Kemudian di sini ada 08. Kalau 08 itu lebih ke fungsinya lebih ke untuk pengerjaan roughing ya, atau proses pengkasaran. Jadi kalau pengkasaran itu kan butuh tenaga ekstra, jadi proses pemakannya itu relatif lebih banyak supaya memperoleh cycle time atau waktu permesinan yang minim. Itu tujuannya. Jadi misalnya untuk facing kita pakai radius 0,8 di sini, berarti tidak perlu kita edit ya. Di sini ada beberapa pilihan. Misal kita pakai 08 radiusnya, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah pemilihan tool, di sini ada yang namanya tool number, offset number, dan station number. Nah, di sini adalah lokasi tool. Jadi yang namanya CNC itu ada yang namanya nomor tool ya, nomor tool, ada tool number. Nah, di sini untuk pembuatan program CNC. Jadi parameter di sini 3 ini harus sama dengan aktual di mesin ya. Jadi misal toolnya ini tool yang ini terpasang di tool nomor 1, berarti ini kita tulis nomor 1 gitu ya. Misal tool yang akan kita gunakan itu terpasang di tool nomor 2, berarti untuk tool number, offset number, dan station number itu kita ganti dengan 2 gitu. Jadi misal untuk kali ini toolnya terpasang di tool nomor 1 gitu ya. Jadi kita tulis 1 di sini, 111. Kemudian ada yang namanya feed rate. Feed rate kalau untuk bobot itu biasanya pakainya parameter milimeter per revolusi ya. Jadi di sini semisal kalau saya biasanya kalau untuk facing itu saya pakainya 0,15 mm per revolusi. Jadi dalam setiap 1 kali putaran atau 360 derajat berputar gitu, tool itu akan bergerak sepanjang 0,1 mm. Itu untuk pengertian dari milimeter per revolusi ya. Jadi untuk parameter di bobot CNC itu pakainya milimeter per revolusi. Jadi tidak semua pakai milimeter per revolusi, ada juga jenis tipe bobot yang pakainya milimeter per menit ya. Jadi untuk pemilihan satuannya nanti, satuan unitnya nanti teman-teman juga harus memperhatikan jenis mesin yang dipakai, karakternya seperti apa. Jadi nanti kita bisa menentukan program atau unit yang akan dipakai. Itu. Kemudian di sini ada spindle speed. Nah, spindle speed ini kita pakainya RPM ya biasanya ya, rotation per menit, rotasi per menit itu satuannya. Jadi untuk spindle speed sendiri itu ada rumus hitungannya. Kalau teman-teman ingat itu biasanya kalau menghitung spindle speed itu biasanya rumusnya 1000 CS, 1000 kali cutting speed dibagi Pi kali D, diameter. Kalau di dalam bubut berarti diameter material itu ya. Itu nanti silahkan dihitung sendiri ya. Misal kita hitung ketemunya 800 rpm. Kemudian untuk maksimal spindle speednya biarkan default di sini 10.000 ya. Kemudian semisal untuk prosesnya kita membutuhkan cairan pendingin, kita bisa hidupkan untuk yang fluid ya. Yang fluid kita klik, kemudian kita klik on. Nah, ini untuk menghidupkan coolannya, kemudian klik OK.
Jadi bagian itu saja yang perlu kita edit ya untuk proses pembuatan program CNC atau toolpad-nya. Kemudian yang berikutnya kita perlu masuk ke phase parameter. Nah, di sini setelah tadi mengatur kecepatan, nomor, coolant dan sebagainya, kita masuk ke phase parameter. Di sini adalah mengatur banyaknya pemakanan dan jaraknya gerakan, begitu. Kalau entry amount berarti itu adalah entry itu kan masuk ya. Jadi jarak sebelum mengenai benda kerja itu berapa mili. Di sini tertulis 2 mili, itu artinya masih aman ya. Kemudian di sini ada rock stack over, di sini nggak aktif ya. Jadi kita aktifkan supaya aman ya. Jadi nilai material 1 mili itu sebaiknya itu tidak dimakan langsung ya. Jadi misal di sini kita aktifkan rock step overnya supaya nanti tidak 1 mili tidak dimakan langsung. Jadi misal mau kita makan 0,5 mm setiap kali atas sekali pemakanan. Jadi ketika proses phasing nanti ada 0,5 mm, 0,5 mm, 0,5 mm, begitu seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya finish step over. Nah, ini adalah nilai pemakanan untuk proses finishing. Jadi supaya menghasilkan produk yang bagus, itu tentu saja untuk finishnya itu nilainya biasanya lebih kecil dari proses roughing ya. Misal kita finishingnya memakan 0,2 mm, untuk pemakanannya sebanyak 1 kali. Untuk overcut amount ini biarkan 0 ya. Nolnya itu berada di center as, dan retract amount-nya 2 itu, jadi setelah pemakanan itu jarak pembebas. Nah, itu namanya retract amount 2 mm. Dan untuk stock to leave ini adalah 0, dan klik OK. Nah, maka setelah diklik OK maka akan muncul garis seperti ini ya. Ini namanya garis toolpad. Garis toolpad ini adalah garis yang nantinya akan dilalui oleh tool. Semisal kita akan simulasikan ya pakai backplot. Nah, seperti ini. Nah, di sini tool, kemudian ini material, ini garis toolpadnya. Kalau kita simulasikan, coba kita lihat. Nah, ini adalah gerakan toolnya G0 dan G1. Nah, ini adalah gerakan pemakanan. Oke, seperti itu adalah gerakan phasing ya. Kalau misal kita simulasi bentuk 3D juga bisa ya, seperti ini, pandangannya isometri. Jadi kita simulasi dulu, kita kurangi kecepatan simulasi. Nah, ini adalah gerakan phasingnya. Baik, yang selanjutnya kita buat program untuk pemakanan pembuatan memanjang. Di sini ada tirus, kemudian chamber, radius, dan memanjang biasa ya. Jadi di dalam proses machining itu ada yang namanya proses roughing atau pengasaran dan finishing. Nah, maka di dalam pemilihan toolpad nanti juga ada 2 tipe pemakanan ya. Di sini untuk ada raw ini adalah pengkasaran, kemudian finish ini untuk penghalusan. Jadi untuk sebelum kita pakai finish, tentu saja kita harus memakai proses raw. Kita klik, muncul ini ya, chaining. Chaining ini adalah jenis pemilihan garis. Jadi setelah muncul chaining ini, kita klik garis yang akan diproses, proses machining ya. Jadi mulainya dari sini kita klik.
Nah, maka akan muncul tanda panah ya, hijau merah. Hijau ini artinya dari, merah ini artinya sampai. Jadi ini awal, ini akhir. Jadi karena yang diproses ini garis sini sampai sini, maka untuk pembelian belum berakhir ya, baru sampai sini ya. Maka yang selanjutnya kita klik garis ini. Nah, maka ini awal, ini akhir. Belum selesai juga, masih sampai di sini saja, padahal yang kita inginkan kan sampai di ujung sini ya, ujung diameternya. Kemudian kita klik lagi garis terakhir. Nah, seperti ini. Garis hijau itu adalah garis awal, kemudian yang garis merah itu artinya garis akhir. Jadi nanti mulai pemakanan dari sini sampai sini. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Kemudian di sini kita memilih tool lagi ya. Untuk tool kita samakan saja dengan yang tadi, tool 1. Untuk bitrate-nya milimeter per revolusi kita kasih 0,25. Untuk pelang bitrate boleh kita aktifkan, boleh kita off-kan. Kemudian untuk spindle speed, misal kita hitung dengan rumus spindle, misal ketemu dengan RPM 800 gitu ya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu saja. Kemudian coolant kita on kan. Oke. Dan yang berikutnya, setelah kita setting parameter ini, milih tool sudah, setting parameter sudah, berarti kita masuk ke raw parameter. Dan di sini ada yang namanya depth of cut, itu artinya pemakanannya berapa mili. Misal untuk pemakanan 1 mili, nanti 1 mili lagi, 1 mili lagi. Kemudian di sini ada yang namanya stock to lift ya. Stock to lift ini artinya semisal nanti diameter yang diinginkan itu 20. Kalau stock to lift X nya ini diameternya atau namanya 0,2. Jadi nanti hasilnya akan 20,2. Jadi stock to lift ini artinya adalah nilai kelebihan dari ukuran atau garis yang ada atau yang diinginkan, supaya nanti yang 0,2 mm ini nanti kita makan dengan proses finishing supaya hasilnya halus. Jadi stock to lift itu artinya sisa dari pemakanan sebelum finishing, itu stock to lift. Ada stock to lift X dan stock to lift Y. Kalau X itu berarti diameter, kalau Y itu artinya panjang ya, atau mukanya. Misal Y-nya 0,1 saja. Kemudian kita klik OK ya. Jadi depth of cut sudah, minimum depth cut ini kita lewati, stock to lift 0,2 dan stock to lift Y-nya 0,1. Jadi yang kita rubah cuman nilai depth of cut sama stock to lift in Y. Kemudian kita klik OK. Maka akan ada gerakan tool seperti itu. Nah, itu adalah gerakan pemakanannya nanti ya, seperti itu ya. Oke. Jadi garis ini adalah nanti adalah gerakan atau garis yang akan dilalui oleh tools. Kita simulasi. Kita klik. Ini adalah gerakan toolnya. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi adalah proses pengkasaran. Berarti setelah pengkasaran berarti kita lanjutkan dengan proses penghalusan. Jadi karena garis toolpad ini cukup mengganggu ya, mengganggu gambar kerjanya, jadi tak terlihat. Jadi untuk kita hidden saja dengan cara klik di tombol keyboard Alt sama tombol T. Nah, jadi itu hidden saja
jadi kita sembunyikan untuk garis toolpadnya supaya kelihatan garisnya. Kemudian yang berikutnya, setelah tadi facing, kemudian rogging, kemudian kita masuk ke toolpad lagi, kita proses finishing. Finishing mulai dari sini sampai sini ya, sama dengan proses roughing tadi pemilihannya. Kemudian kita klik OK. Dan untuk toolnya kita bedakan ya, kalau tadi 08 itu untuk proses finishing, jadi untuk roughing, maaf. Kemudian kita ganti dengan tool yang berbeda untuk tool finishing, misal pakai tool ini ya. Oke, jadi kita tentukan tool numbernya dulu, atau kita edit dulu saja ya untuk radiusnya. Untuk di sini R nya masih 0,8, jadi kita edit toolnya. Dan untuk corner radius, karena proses finishing kita perkecil untuk radiusnya supaya menghasilkan produk yang halus gitu ya. 0,4 berarti untuk radiusnya itu 0,4 mm untuk corner radiusnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita ganti, misal kita mau pakai tool nomor 2 gitu ya, 2, kemudian ini 2, kemudian ini juga 2. Kemudian di sini bitrate nya, jadi untuk supaya halus berarti untuk bitrate nya sendiri pun juga harus lebih pelan dari proses roughing ya. Kalau tadi 0,25 berarti ini 0,15 mm per revolusi unitnya. Dan untuk spindle speednya supaya lebih halus berarti putarannya lebih kencang gitu ya, misal putarannya 1000. Dan pilihnya RPM ya. Jadi tentu saja untuk penentuan kecepatan putar atau spindle speed ini ada rumusnya tadi ya, pakai N kali N sama dengan 1000 kali CS dibagi pi kali diameter material itu ya, pi kali D. Kemudian coolant kita on kan atau kita hidupkan, kemudian klik OK. Kemudian setelah kita isi semua parameternya, kita masuk ke finish parameter. Untuk finish parameter kita biarkan default saja, kita langsung klik OK. Nah, ini adalah gerakan finishing. Jadi misal kita simulasi ya, kita simulasi, kita pilih semua dengan cara klik toolpad group 1, centang hijau, centang hijau, centang hijau. Kita verify selected operation, kita simulasi facing, proses roughing atau pengkasaran. Kemudian ini finishing ya. Oke, baik, sudah hampir jadi ya untuk pembuatan toolpadnya atau program CNC nya. Jadi tadi ada yang namanya proses facing, pembuatan memanjang meliputi tirus, jumper, memanjang, radius, pengkasaran, kemudian finishing itu penghalusan. Jadi setelah kita simulasi dan kita yakin bahwa program tersebut benar dan nanti akan menghasilkan produk yang sesuai dengan gambar kerja yang tadi, yang ini, berarti tinggal kita membuat program pemotongan di sini ya. Jadi kalau program pemotongan kita pakainya toolpad, kemudian kita cut off dan kita klik titik poin ini. Jadi garis ini dari sini, dari muka sampai ke sini atau pangkal itu panjangnya 60 ya, sudah sesuai. Jadi untuk poinnya kita klik di poin 60, kita klik, nah maka akan muncul red cut off properties. Nah di sini kita milih tool lagi, milih tool, misal kita pakai tool
ke ini tool OD Groove Right. Jadi pemilihan tool ini juga harus sesuai dengan tool yang terpasang di mesin tentunya ya. Dan kita klik kanan, kita edit tool. Kemudian untuk ini insert geometry, jadi ini toolnya ya yang nanti akan kontak dengan benda kerja. Biasanya tool potong itu untuk nilai lebarnya itu bermacam-macam ya. Kalau untuk di bengkel kita itu biasanya pakainya 3 mili. Jadi untuk nilai D di sini kita rubah menjadi 3 supaya sesuai dengan yang terpasang di mesin ya. Dan kita klik OK. Untuk yang lain biarkan default. Nah seperti ini. Kemudian untuk tool numbernya tentu saja kita sesuaikan dengan nanti yang terpasang di mesin ya. Kalau tadi tool 1 itu untuk finishing dan roughing, kemudian untuk tool finishing berarti untuk roughing ya. Maksud saya cut off nya atau pemotongan itu pakai tool nomor 3 gitu misalnya. Yang kosong berarti kan 3, kemudian untuk bit rate nya itu 0,03 saja. Kalau untuk pemotongan lebih pelan ya supaya aman dan toolnya nanti tidak patah. Kemudian untuk spindle speednya silahkan dihitung dengan rumus putaran ya, misal ketemu RPM 300 gitu. Kemudian kita on kan. Oke. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya cut off parameter. Ini misal kita biarkan default gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini ada yang termakan ya. Jadi kita edit untuk holdernya. Jadi untuk C-nya, C di sini itu kurang panjang. Karena tadi diameternya itu 44. Berarti ini paling tidak harus lebih besar dari nilai separuh 44, berarti misal 24 gitu ya. Kita simulasi ulang. Oke. Sekarang kita simulasikan, kita coba simulasi backplot dulu seperti ini ya, backplot circuit operation. Kita simulasi ya, ini ada gerakannya. Ini finishing dan ini potong. Oke. Sekarang kita simulasikan dengan verify ya. Kita lihat dengan pandangan isometri, passing, roughing, finishing, potong. Oke. Sudah sesuai dengan gambar kerja yang diinginkan untuk simulasinya. Jadi begitu cara membuat toolpad ya, toolpad pemrograman NC. Jadi toolpad ini nanti sebagai alat yang nanti akan kita konversi menjadi G-code. Nah, G-code tersebut nanti akan menggerakkan atau mengoperasikan mesin CNC 2 aksis ya di sini ya. Jadi misalnya mau kita buat G-code-nya, tinggal kita klik post selected operation,
Kemudian untuk NC file kita centang, edit kita centang, kita pilih ASC. Untuk yang lain biarkan ya. Dan NC extensionnya .nc. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, sedang proses. Oke, maka akan muncul Mastercam X Editor. Mastercam X Editor tersebut isinya adalah namanya G-Cut ya. Di sini ada yang namanya G0, G18, G97, S800 dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan yang namanya G-Cut yang akan berfungsi untuk memerintah gerakan dari mesin CNC itu sendiri. Jadi begitu cara membuat program CNC 2 aksis sesuai dengan gambar ini ya, gambar di layar. Jadi cukup sekian dulu untuk video tutorial cara membuat program CNC 2 aksis, program phasing, program pemakanan diameter luar atau memanjang, meliputi tirus, chamfer, memanjang lurus dan radius. Kemudian tadi dilanjutkan dengan program pemotongan material atau cutoff. Jadi begitu, cukup mudah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa like video saya dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar software Mastercam atau sedang belajar menjadi programmer CNC ya. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video tutorial tentang pemrograman NC yang lain ya. Nanti ada 2 aksis, kemudian nanti ada 3 aksis juga nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kemudian selamat mencoba dan semoga sukses.